Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Para pemirsa, para pendengar yang kami muliakan, mohon izin saya Basnang Said, tuan rumah Said with Basnang Said. Sengaja hadir bersama dengan para pemirsa dan para pendengar seluruh komponen warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote hingga Miangas. Ingin menyampaikan kabar berkaitan dengan sebuah entitas lembaga pendidikan asli Nusantara yang dimiliki oleh negeri kita adalah bernama Pondok Pesantren. Kalau kita membaca sejarah di Harlah Nahdlatul Ulama misalnya, pada tahun lalu, tahun 2023 itu ada 67 pesantren. Itu usianya bukan lagi 1 abad, tetapi berabad-abad. Malah ada yang berdiri pada abad ke-14. Itu artinya bahwa ketika berdiri pada abad ke-14, berarti sesungguhnya usia pesantren itu jauh lebih tua ketimbang usianya penjajah yang memperkenalkan kepada kita sistem persekolahan. Karena kalau kita bicara soal sejarah bahwa Belanda masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Dari Belanda lah kemudian memperkenalkan kepada kita sistem persekolahan. Tetapi pondok pesantren sebagai lembaga asli Nusantara itu malah berdiri pada abad ke-14. Tetapi dalam sejarah perjalanan bangsa, ternyata kemudian pesantren dianggap sebagai lembaga pendidikan kampungan, tradisional, kolotan. Padahal sesungguhnya di pondok pesantren tidak seperti itu. Jadi sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, bagi yang pernah mondok pasti tahu betul bahwa pembelajaran yang ada di pondok pesantren ternyata pembelajaran yang tidak pernah berjauhan dari peradaban bangsa dan dunia. Kalau kita lihat misalnya pada tahun 1935 ketika muktamar berkumpul para tokoh-tokoh pesantren di Banjarmasin 1935, beliau sepakat para tokoh pesantren mengatakan Nusantara bukan negeri yang Darul Islam, tapi Nusantara negeri yang Darussalam. Ini cara pandangnya tokoh bangsa kita, para ulama pesantren yang menyebutkan bahwa kita itu bukan negeri yang Darul Islam, tapi negeri yang Darussalam. Negeri yang Darul Islam itu bermakna kita bukan negara agama, tapi kita negara yang penuh dengan kedamaian. Lalu kemudian dalam perjalanan bangsa kemudian setelah kita para tokoh bangsa memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45. Lalu kira-kira 3 bulan setelah diproklamirkannya kemerdekaan itu. Lalu kemudian tentara Inggris ingin kembali merebut kemerdekaan yang sudah kita proklamirkan. Lalu kemudian ada satu resolusi jihad dan ini yang bersejarah bagi bangsa kita. Yang kemudian ditelurkan oleh Hadratus Syekh namanya resolusi jihad. Yang mengatakan bahwa siapapun yang tinggal di radius 90 km dari pusat peperangan Surabaya, anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan harus keluar membela tanah air. Lalu kemudian resolusi jihad inilah kemudian yang menjadi pemantik akhirnya tumpah ruah masyarakat keluar membela tanah air melawan penjajahan Inggris waktu itu. Apa yang terjadi? Jenderal bintangnya Inggris itu tewas di tangan seorang santri bernama Harun. Ini komitmen-komitmen yang telah dilakukan oleh pondok pesantren. Dan yang paling hebat, sahabat Nusantara, yang paling hebat adalah bahwa para ulama terdahulu itu ketika mereka berjuang, tidak pernah berpikir bahwa kalau kita nanti merdeka, ayo kita dirikan negara Islam. Tidak pernah ada bahasa yang seperti itu. Justru bagi mereka yang penting kita merdeka dulu. Bahwa apa bentuknya bangsa kita setelah kita merdeka itu urusan lain. Yang penting kita merdeka. Makanya di tubuh pondok pesantren itu tidak pernah ada perjuangan mendirikan negara Islam. Karena yang penting bagi mereka kita merdeka. Karena setelah kita merdeka, kita kemudian bisa melakukan banyak hal yang bermakna bagi masa depan bangsa kita. Makanya sahabat Nusantara yang kami muliakan, sering kita dengar ada adagium, la dinah liman la ardolah. Tidak ada agama bagi yang tidak punya tanah air.
Bagaimana caranya kita bisa melaksanakan sholat, kita bisa melaksanakan perintah agama. Kalau kemudian kita tidak merdeka, kemudian kita tidak damai bangsa kita, sehingga kita tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban agama kita. Itulah juga adagium yang banyak orang menyebutnya sebagai hadis, hubbul watani minal iman. Mencintai bangsa bagian daripada iman. Dan inilah kemudian yang mendorong para ulama terdahulu berjuang dalam rangka merebut kemerdekaan agar kita punya ruang untuk memperbaiki nasib bangsa kita. Telepontren adalah tempat aduan yang bersifat rahasia, aman, dan tanggap dalam menangani setiap laporan. Melalui chat dengan Telepontren, lalu pilih aduan yang akan kamu laporkan, lalu masuk ke link formulir, dan isi formulirnya dengan lengkap lalu kirim. Terima kasih telah menggunakan Telepontren sebagai tempat pengaduan dan berbagi informasi. Pendengar yang kami muliakan, yang lain bahwa setelah perjalanan itu, lalu kemudian kira-kira pernah terjadi ada konflik-konflik internal di antara para pemimpin bangsa. Kalau tidak salah 1950-an. Di antara pemimpin bangsa itu ada perdebatan sedikit yang mengatakan bahwa Bung Karno tidak sah menjadi kepala negara. Karena bagi mereka ketidaksahannya Bung Karno menjadi kepala negara karena Bung Karno tidak dipilih oleh rakyat, tidak dipilih oleh MPR, tapi kemudian menjadi presiden. Lalu kemudian hal ini Bung Karno meminta masukan dari Mbah Wahab Hasbullah bahwa kira-kira tanggapannya Pak Kiai seperti apa. Ini ada konflik-konflik internal di kabinet kita yang kemudian sepertinya tidak mengakui keabsahan kita sebagai kepala negara. Lalu kemudian Mbah Wahab Hasbullah sebagai tokoh pesantren yang menguasai fikih dan usul fikih, akhirnya kemudian menyampaikan pandangan yang kira-kira seperti ini. Kalau kemudian kalian tidak mengakui Bung Karno menjadi presiden, maka seluruh pernikahan yang pernah terjadi itu hukumnya haram. Kenapa? Karena Bung Karno mengangkat Menteri Agama mengangkat penghulu, penghulu menikahkan. Kalau sumber hukumnya lalu kemudian tidak sah, maka produk hukumnya kemudian itu menjadi tidak sah. Artinya apa? Bahwa kalau kita mengatakan Bung Karno tidak sah menjadi kepala negara, maka seluruh produk-produk yang dihasilkan kemudian, maka itu juga menjadi tidak sah. Karena kepala negara mengangkat Menteri Agama mengangkat penghulu menikahkan, maka kemudian menjadi halal karena dinikahkan oleh proses-proses itu. Tapi kalau kemudian sumber hukumnya dianggap tidak sah, maka juga menjadi tidak sah hasilnya kemudian. Lalu kemudian sepakat orang, kalau begitu Bung Karno makanya di Muktamar NU itu kemudian diberikan gelar Waliul Amri Bid-Daruri ala Syauqah. Jadi Bung Karno itu adalah kepala negara yang punya otoritas di masa kondisi darurat. Sehingga semua keputusan-keputusannya itu menjadi sah di mata agama dan termasuk di mata negara. Para pemirsa yang kami muliakan, selanjutnya begitulah perjalanannya kira-kira pesantren. Bagaimana kemudian pesantren hadir di setiap langkahnya negara. Pesantren tidak pernah menjauh. Kira-kira ketika tahun 1982-83, itu kalau tidak salah, itu kemudian Pak Harto sebagai presiden mencoba memperlakukan kira-kira supaya Pancasila menjadi asas tunggal. Lalu kemudian sekelompok masyarakat tidak sepakat dengan menjadikan Pancasila asas tunggal. Mereka lebih sepakat bahwa harus ada asas Islam. Yang pertama menerima Pancasila sebagai asas tunggal itu adalah kalangan pondok pesantren. Yang bagi kalangan pondok pesantren, dinilai nilai Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan negara. Bicara soal ketuhanan yang Maha Esa, itu kan ada qul huwallahu ahad. Bicara soal persatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bicara soal permusyawaratan,
Kira-kira ada wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bicara soal keadilan, ada i'diluhu aqrabu littaqwa. Makanya bagi tokoh-tokoh pesantren dan ulama kita itu selalu mengatakan bahwa intisarinya Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan begitulah perjalanannya. Kemudian pesantren terus-menerus menunjukkan baktinya, menunjukkan loyalitasnya, dan menunjukkan dedikasinya kepada bangsa dan tanah air yang kita cintai. Dan begitulah perjalanannya pesantren. Lalu kemudian alhamdulillah setelah reformasi, Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Akhirnya kemudian pesantren mendapatkan momentum untuk mengambil bagian dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu kemudian kira-kira perjalanan setelah beberapa tahun setelah Gus Dur menjadi presiden, lalu kita bersama pada masanya Pak Jokowi ada Hari Santri. Perdebatan kira-kira Hari Santri itu diambil dari hari kapan? Hari Santri itu sebaiknya diambil dari 1 Muharram. Bahwa Ma'had Ali adalah pendidikan tinggi pesantren yang sama kedudukannya dengan UIN, IAIN, sama kedudukannya dengan UGM, sama kedudukannya dengan UI dan perguruan tinggi yang lahir dari Kemendikbud dan Kementerian Agama itu sendiri. Sehingga lulusan Ma'had Ali itu adalah sama di hadapan negara untuk menjadi apa saja di masa yang akan datang, itu bisa.